Di dalam kontribusi pendidikan, ya, itu nggak melulu dari ayah ibu saja. Dia ada fasenya. Ini saya sering kasih tahu. 0 hari, anak 0 hari sampai 6 tahun itu apa kata ayah ibuku. Makanya coba deh dengar waktu anak kita di PAUD sama TK. Kata ibu aku, kata umi aku, kata bunda aku, kata ayah aku. Itu tuh 0 sampai 6 tahun. Karena memang kitalah pendidik pertama dan utama, itu input di situ tuh banyak masuk harusnya. Cuman sayangnya di usia anak seperti itu orang tuanya juga meniti karir. Jadi tidak efektif. Nanti 7 sampai 12 tahun apa kata bapak ibu guruku. Makanya bunda ngajarin anak SD, bukan gitu bunda, kata guru aku nggak gitu. Iya kan? Tolong bunda juga nggak usah jealous, nggak usah cemburu. Guru. Tahu apa gurumu? Bunda yang hamilkan kamu. Ya Allah. Maka mengapa di SD harus cari sekolah yang gurunya bisa diajak kerjasama, sehingga pesan-pesan kita titip di guru, gitu. Jadi nggak apa-apa, karena sudah nggak sanggup orang tua anak di atas 6 tahun memberikan atau menjadi sumber informasi anak hanya berdua saja. Harus ada bantuan orang lain. Supaya apa? Ini pas sudah lahir ini, sambungan otak ini harus variasi. Kita udah ngajarin anak di rumah waktu 0 sampai 6 tahun buang sampah di tempat sampah ya nak. Udah nyambung tuh. Tapi nanti di sekolah gurunya juga ajarkan buang sampah di tempat sampah. Itu sambungannya semakin tebal. Semakin variasi juga. Ya. Yang namanya sampah nanti gurunya ajarin, itu nak tisu, nak sampah nak. Buang. Itu nak kotak teh, buang nak, itu sampah nak. Itu makin variasi kan? Itu. Jadi berapa tadi? 0 sampai 6 tahun apa kata bapak ibuku? Ya. 7 sampai 12 tahun apa kata guru? 13 tahun ya, sampai kurang lebih 18 atau 20 tahun apa kata teman-temanku? Ya, apa kata teman-teman? Siapa yang anaknya di antara itu sekarang usianya? Baik yang full day maupun boarding ya. Bunda kata teman aku, bunda kata teman aku, itu kan omongannya kan? Sekali lagi, tolong tidak cemburu kita. Atau merasa aku nggak ada gunanya lagi sebagai ibu. Nggak usah gitu. Dulu dia selalu dengarkan apa nasihat aku, sekarang nggak usah gitu. Itu semuanya juga fasenya itu. Kenapa? Anak-anak dipersiapkan untuk mendapatkan informasi teman sebayanya lebih banyak. Karena dia sedang belajar bagaimana survive, bagaimana kompetitif, makanya informasinya teman. Maka kita harus kenalan sama teman anak kita. Bahkan nasehatinnya itu bersilang. Ya, teman anak ya, dia akan dengarkan nasihat kita nih, teman anak. Ya. Nah, anak kita akan dengarkan nasihat dari ibunya temennya. Makanya kalau kita bikin WA group itu, bikin WA group sekolah nggak? Ya. Itu selain untuk memantau, untuk titip-titip pesan. Dan nggak usah juga cemburu. Kamu kalau sama tante misalnya ya tante Lia kamu dengar sama bunda, nggak usah gitu. Malah kita bilang sama ya ibunya anak kita, aku bantuin ya gitu. Dan juga nggak usah yang diminta tolong itu merasa dia yang paling oke. Si ibu ini misalnya, lihat Bu Aisyah aja nggak bisa ngurus anaknya, titip pesannya sama aku. Bukan nggak bisa, memang fasenya untuk mendapatkan bimbingan bersilang-silang. Sampai sini bisa paham? 20 sampai 30 atau 20 sampai 35 apa kata saya? Menurut aku Bu,
Mahasiswa kan? Sampai S1, S2 ya. Menurut aku Bu, menurut aku. Maka carikan sekolah perguruan tinggi yang bukan ya, sekolah sekuler. Bahaya soalnya. Bahaya. Menurut aku Bu, nggak ada kaitannya alam semesta ini dengan Tuhan. Siapa suruh ibu masukkan ke sekolah luar negeri yang emang begitu? Saya kalau suruh milih lebih senang masukin anak saya perguruan tingginya masuk sekolah perguruan tinggi Islam. Mau nggak mau itu terwarnai oleh dosennya, yang dosennya katakanlah kedokterannya ya, akan menggabungkan ilmu kedokteran tubuh dengan penciptaan Allah. Jadi nggak terpisah, kan sekuler terpisah. Nah nggak bisa dong terpisah. Otak ini akan rusak kalau sesuatu ciptaan Allah kemudian dijelaskan bahwa itu nggak ada kaitannya dengan Allah. Oh itu hancur otak, nolak dia. Ya. Jadi hati-hati. Nanti di atas 35 tahun, oh itu akan lebih dominan apa kata Allah. Kenapa? Karena sudah mau belajar kan lagi kan? Kan udah berkeluarga, pasti ikut taklim juga kan? Bunda ikut taklimnya kan baru kan setelah nikah, lebih banyak kan, lebih sering kan? Ya iya. Makanya nggak usah khawatir juga, Bu Aisyah, anak-anak sekarang gimana caranya supaya dia patuh pada ketentuan Allah? Anak ibu umur berapa? SMP. Habis dia selalu bilang kata teman aku, dalam hati saya tenang Bu. Makanya cari sekolah Islam supaya temennya sama omongannya, sama dia bicaranya. Itu gunanya cari sekolah itu. Ya, sama. Jadi kita tenang. Oke. Kenapa? Karena nanti pas dia nikah, dia cari taklim. Ibu sudah nikah cari taklim kan? Supaya apa coba? Kembali ke ajaran Allah lebih banyak. Terus uniknya ketemu teman-teman kita juga yang SMP, taklim juga lah sekarang. Kenapa? Gue takut. Paham tentang ini Bu? Coba ingat baik-baik. Sekarang fase anak ibu ada di mana? Ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Bukan berarti kita biarkan tidak memberikan seakidah, nggak ajarkan ya ibadah sampai anak nanti 35, nggak gitu. Harus diajarkan sejak dalam rahim. Tetapi pengayaan otak ini kaya otak ini, ya akan diperkaya terus sambungannya. Itu ada fasenya. Jadi apa yang diucapkan orang tua, apa yang diucapkan bapak ibu guru, apa yang diucapkan oleh teman-teman, itu memperkaya sambungan otak di otak bagian akalnya yang di depan. Coba pegang dulu dahinya Bu. Nah, di belakang dahi itu adalah ya namanya lobus frontalis, tempatnya ya arahan-arahan, nasihat-nasihat, pengetahuan.